topik kita hari ini mungkin lebih ke ini ya Mike ya. Kita tahu nih selama Januari ini kan Ya, orang sebenarnya udah banyak cuan ya Mike ya. Oh cuannya kayak kemarin kita ngobrol sama yang lain juga, Januari itu udah untung berapa persen gitu kan. Februari sempet nih udah untung dikit. Tapi habis itu tiba-tiba balik nih, cuannya tinggal dikit lagi nih di bulan Maret ini gitu ya. Habis nih gitu rata-rata. Padahal kalau kita ya. lihat ada sektor-sektor yang sebenarnya naik ya. Ya memang nggak semuanya lah ngalamin portonya habis naik terus sekarang balik lagi. Tapi kalau kita lihat beberapa kebanyakan dari teman-teman kita lah ya, sekitar kita gitu ya, itu tuh semua kurang lebih kayak begitu. Nah, dari Mike sendiri gimana Mike Oh, ngeliat market? hmm. Kenapa bisa dibilang banyak yang ngalamin seperti ini? Ini persis Mike, ini persis kayak tahun kemarin. Kalau gue ingat gitu ya, tahun kemarin itu Januari juga orang tuh pesta pora. Waktu itu yang emiten nikel itu naik, emiten farmasi itu naik gitu kan. Nah, tapi abis itu give back di Hmm. akhir Januari sama Februarinya Oh, gitu kan kalau waktu kurang itu, lebih. kalau jadi gini, waktu itu tahun lalu Januari, kita memang momen isunya waktu itu sih Ya. margin call ya, isunya gitu, karena kebanyakan retail yang menggunakan margin terlalu gede, lalu rasionya nggak bisa ditebus, akhirnya banyak saham yang terpaksa dilikuidasi. Sampai sekarang sih bener apa nggak bener aku nggak tahu, tapi ya memang paling mendekati itu. Nah, kalau kita Januari, terus terang Januari portoku bagus bro. Jadi memang aku ada di satu saham yang Ya. porsiku lumayan gede, yang hari ini juga naik, yang rame ngetek saya, ntar kalian kalian mestinya tahu. Di situ per hari waktu itu aku juga ada ngomong di grupku, aku all in di situ boleh dibilang. Lalu portoku naik sampai 28%, sempat naik 32%, lalu tadi aku cek di bawah 10%. Di bawah 10% akhirnya. Jadi memang konsistensi itu memang number one kalau menurutku untuk di trading ya. Enggak peduli kamu hari ini profit, kalau besok loss lebih gede percuma. Jadi next time ya, ini yang aku lagi provide sama Billy adalah uh, sama juga tim IT Trimegah, yang bakal kita lagi susun adalah bener-bener apps yang dipakai, yang dibuat bukan oleh ahli IT, tapi dibuat oleh trader. Karena kita udah ngumpulin, aku juga ketemu ngobrol sama Om Ya. Ben, aku ketemu banyak scalper-scalper yang lain, trader-trader yang lain. Gimana cara ngebuat OLT retail yang bisa look alike just maybe institusi broker gunakan, dan itu bakal lebih jauh lebih simple. Contohnya, kalau kalian udah profit 10% di porto kalian, nanti kalau turun sampai sisa 5% atau 7%, 8%, otomatis liquidated gitu. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi. Kalau udah profit, udah pasti kalau dengan algoritma kalian bakal tetap profit, nggak mungkin balik rugi kalau seandainya itu posisi yang sama. Dan itu yang aku bakal lagi provide sama tim Trimegah, sama Bro Billy. Dan ke depan I make sure there is a lot thing that we need to do di Trimegah. Nah, berkaitan dengan market ya, Februari memang ada momen, ada shocking ya. Aku tuh nggak pernah bro, selama 8 tahun aku di bursa, nggak pernah aku ngelihat inflow 2 triliun hanya di satu saham, tapi bursanya merah. Itu kejadian kemarin. Di saham BBRI Ya. ada inflow 2 triliun, tapi sahamnya merah. Lu bayangkan, 2 triliun dari zaman paling besar yang pernah aku lihat inflow di satu saham itu 1 triliun. Itu di BBRI, di BRIS, ataupun di Antam. Tapi itu biasanya hanya transaksi. Tapi kemarin, itu benar-benar cuma inflow foreign doang. BBRI 2 triliun, tapi merah bursanya. Nah, setelah I think a lot, seperti yang Bro Billy ini sering kasih insight di grupku juga. Nah, ternyata ya we 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 uh, we conflict one thing, bahwa kenaikan komoditas yang terlalu berlebihan ini nggak sehat. Satu, kita bisa lihat harga minyak goreng yang saat ini udah naiknya gila-gilaan. Ke depan kemungkinan subsidi BBM juga bakal dihapus atau seperti apa skemanya saya nggak tahu. Nah, kemudian harga call yang naik luar biasa itu akan memberikan capex yang besar kepada perusahaan-perusahaan pengguna sumber daya tersebut, dan itu akan meningkatkan cost ke masyarakat. Dan ketika meningkatkan cost ke masyarakat, apakah bisa sustain mendapatkan earning, itu kan menjadi pertanyaan. Dan apakah neraca dagang kita bisa terhambat karena subsidi-subsidi ini. Nah, so whatever is it, apapun alasannya, penurunan harga komoditas itu wajib terjadi, in my opinion. Nah, penurunan harga komoditas perlu Ya. supply and demand doang. Kemarin harga
ganggu demand. Nah, so ini memang mesti ada normalize dari saham-saham komoditas, dan teman-teman perlu ingat, komoditas memang menurut saya sih ya masih bakal naik, tapi not in short term, karena ketegangan antara Ukraine dan I think soon bakal memudar, meskipun masih acak ya, meskipun masih atau enggak, tapi saya udah coba cross check ke teman-teman saya yang lain yang termasuk dananya gede, kemudian FM lain, semua juga pada bingung sama market, flow-nya acak. Selain karena ada perang di China, itu ada lockdown, kemudian ada dana dari MOEX pindah, bayang MSCI bisa mendelete saham-saham di MOEX, kemudian saham-saham yang dana-dana dari MSCI itu pindah ke emerging market yang jadi benar market acak. It's not good month kemarin di Februari, portal saya juga mendapatkan, saya portal saya juga lumayan berkembang, termasuk yang swing, termasuk yang scalping. Nah, so I hope Februari, kalian boleh percaya sama enggak, boleh percaya atau enggak, saya banyak kenalan, mereka juga mengalami hal yang sama dengan kita. Mereka juga mengatakan it's not an easy month di Februari. Nah, so I think kita semua sama. Mungkin kalau memang ada yang bisa tetap portofolionya bertumbuh gede, ya heads off. Tapi overall memang bursa kemarin Februari enggak mudah. But I look that setelah kenaikan suku bunga The Fed yang sebesar 0,25 BPS, market malahan merespon anomali karena udah price in. Nah, so satu ketegangan, satu uncertainty itu udah hilang, yaitu dari kenaikan suku bunga. Maybe memang ke suku bunga masih akan terus naik, tapi in short term, maybe in 1 bulan atau 2 bulan itu ketegangan terhadap suku bunga itu bisa meredah. Tapi overall, mungkin biar gue lanjutin dulu aja, Mike, apa sementara. Oke, jadi benar ya teman-teman ya, kalau kita ngelihat ini kan market ini bulan Januari kemarin termasuk yang happy lah ya, gitu ya. Waktu itu Bank Digital masih naik gitu ya di awal gitu, terus kita dapat flow MSCI juga. Nah, cuma memang di bulan Februari ya, terutama sebenarnya Februari itu market sudah sempat membaik ya. Kalau saya waktu itu ingat, apalagi yang kayak nama digital itu di tengah Februari itu balik lagi tuh. Cuma tiba-tiba pas tanggal 24 Februari, pas waktu itu tiba-tiba Putin invade Ukraine, nah di situ ternyata jadi turun lagi gitu ya kan. Terus kita lihat harga komoditi naik semua gitu. Nah, memang saya juga punya view yang kurang lebih sama Mike ya gitu. Makanya kita juga sering discuss bahwa harga komoditi kalau sampai ketinggian kayak kemarin juga sebenarnya kurang bagus ya. Begini, harga komoditi naik itu hal yang bagus, terutama untuk negara kita ya. Cuma naiknya pace-nya tuh harus yang lebih smooth gitu. Karena jangan sampai tiba-tiba harga call dari 200 hanya waktu itu berapa hari ya Mike? Kurang lebih sekitar 7 hari aja tiba-tiba udah balik. Naik harganya ke hampir 500 waktu itu kalau nggak salah. Nah, pace yang seperti ini agak kurang bagus ya, karena kan jadinya shock marketnya. Terbukti kayak kita nggak usah jual-jual lah, Mike, kita tahu yang di nikel kan ada Titan ya waktu itu ya, begitu harga nikelnya shoot ke atas gitu ya, itu Singsan pun akhirnya jadi kayak kena margin call gitu. Jadi kalau tadi saya ada baca di komen, berarti harga komoditi naik nggak bagus dong buat ekonomi. Bukan harga komoditi naik tidak bagus, tapi harga komoditi itu yang naik tuh yang bagus adalah satu, sebisa mungkin ya sebenarnya kalau demand yang ngedorong. Jadi bukan karena supply gitu. Kalau demand yang ngedorong, jadi kalau masih ingat tahun 2005 kemarin sampai 2008 awal, terus juga tahun 2009 sampai 2011 awal, semua komoditi waktu itu naiknya kenceng, tapi waktu itu kalau kita lebih karena demand. Jadi waktu itu tapi demand yang naik. Dan pace-nya pun maksudnya naiknya itu nggak yang cepet banget ya. Waktu itu kalau teman-teman lihat dari 2005 ke 2007, naiknya tuh masih kayak tangga gitu. Tiba-tiba di 2000 begitu shoot ke atas, ya we know what happened later gitu kan. Ekonomi jadinya resesi gitu. Nah, jadi memang komoditi itu jadi naik is good thing, tapi pace-nya kalau bisa jangan kayak kemarin, karena jadinya ekonomi itu shock ya gitu. Oke. Nah, Mike, jadi dalam kondisi kayak kemarin, Mike, kita kan lihat harga saham komoditi bisa dibilang kan waktu itu kalau kita lihat ya di awal bulan Januari atau Februari memang udah ngerespon nih kenaikan komoditas. Tapi itu tuh pace-nya masih slow ya, Mike ya. Begitu tiba-tiba Rusia Ukraine, itu harganya terbatas dengan cepat. Nah, pada waktu itu kalau kita ngelihat
banyak juga ya teman-teman kita ya Mike ya, mungkin di luar sana juga di retail, hari pertama komoditi naik itu agak terkejut ya Mike ya, maksudnya mau ikut apa enggak nih gitu kan. Nah barulah mungkin beli di hari kedua, di hari ketiga gitu. Nah ternyata Ya. waktu itu naik paling hari kelima ya Mike ya, begitu hari Hmm. kelima naik langsung reverse ke bawah, Hmm. akhirnya jadi nyangkut gitu kan. Nah jadi akhirnya apa waktu itu kita ketemu banyak kasus di mana udah cut loss Carlos digital, lagi. masuk ke komoditi, ngarepnya untuk malah nyangkut lagi dua kali jadinya waktu itu kan. Nah itu kejadian lumayan sih waktu itu apa kalau nggak salah ya gitu ya. Nah jadi apa memang kondisi trading selama 2 bulan terakhir ini bukan hal yang mudah ya teman-teman gitu. Tapi ya balik lagi ya Mike ya, kita kan belajar apa laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal ya Mike ya. Jadi ini kondisi yang memang apa perlu dihadapin lah ya gitu. Nah mungkin Mike ada mungkin sedikit contoh Mike dari chart yang Mike udah siapin gitu, apa strategi Mike mungkin trading di saham-saham komoditi selama bulan Februari sampai Maret ini Oke. gimana sih Mike gitu. Oke, bahas Goto dong. Oke, soal Goto mungkin yang kita bisa bagiin sementara ya teman-teman ya, itu lebih ke apa registrasinya. Jadi kalau teman-teman tahu kan underwriter dari Goto salah satunya adalah Trimegah ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa kunjungi di page-nya Trimegah Sekuritas, itu ada ini apa tahap-tahapnya untuk teman-teman bisa memesan IPO Goto. Dan kebetulan kita lagi ada promo nih teman-teman, yaitu untuk 2.000 akun pertama kita akan berikan cashback yaitu reksadana Trimkas 2 sebesar Rp50.000 per akunnya gitu. Jadi teman-teman bisa coba, apalagi nih masa book buildingnya udah diperpanjang ya sampai tanggal 24 Maret. Sebentar, KOMY udah request nih katanya. Sebentar ya, kita cari dulu mana nih KOMY ini. Apakah ya ini saya jawab mungkin satu pertanyaan, apa sudah saatnya balik ke saham Teknoko? Oke. Nah, mungkin kalau kita lihat ya teman-teman saham teknologi di Nasdaq sudah 4 hari terakhir ini naik ya teman-teman ya, terutama sejak yang pemerintah Cina apa berjanji gitu ya untuk segera stop nih untuk apa kan kita tahu nih lately ini China tuh lagi strict banget ya sama perusahaan tech-nya. Terus sekarang mereka kayaknya udah mau lose a bit gitu ya dan mau ending soon gitu untuk soal restrict perusahaan-perusahaan tech di China. Dan juga kalau ngelihat saham-saham apa teknologi di Nasdaq udah pada mulai recover juga. Karena kenapa? Kalau kita lihat market sekarang kan udah pricing Fed rate hike udah 7 kali ya kurang lebih ya. Terus malam ini juga yield udah di 2,2%. Jadi sebenarnya market di posisi sekarang itu udah lumayan price ini. Nah sekarang yang tinggal perlu kita khawatirin itu hanya kalau tiba-tiba perangnya ini berkepanjangan dan mengganggu supply minyak. Apalagi kayak tadi malam kan fasilitas Saudi Aramco ya kalau nggak salah itu di rudal ya kalau nggak salah. Oke sebentar ya, ini KOMY di WhatsApp nih request to be live. Oke, coba live dulu. Sebentar, nah ini ada KOMY. Coba. Oke, udah. Ya, nah itu. He is Halo back ya guys. teman-teman. Mr. Ura kita nih. Mr. Ura, Ura kita Halo udah guys. balik. Cuman aduh ini sorry banget nih. Oh, Gini aja deh, Bro. Halo. Mungkin gini ya. hmm. Malam ini live bonus deh. Kita kan ada rencana Ya, nge-live lagi ya, Bro ya. Jadi malam ini bonus, entar ke depan ya kita tambahin deh sampai ya. sampai internetku lancar gitu. Anggap ini Iya, iya, iya. teaser gitu. Oh, dimaklumin Nah, soalnya teman-teman ya. setengah-setengah ini Oh, sekarang aku oh, baik. ini sekarang Tapi lumayan lancar nah mic-nya ini lumayan. masalahnya ini aku mau muter layar aja nggak bisa, Bro. Ya udah, oh, baik. Iya, Nanti kita oke. ngobrol aja dulu. Gak apa-apa, kita weekend dulu aja, nggak apa-apa. Oke gitu. Nah Mike, kalau kita lihat berapa hari ini kan di komoditi udah mulai ada profit taking ya Mike ya. Sebenarnya kan kemarin kalau komoditi udah profit taking, ini kan berarti either dua antara orang mulai pindah ke sektor yang beneficial dari komoditi punya kenaikan, contoh kayak properti gitu ya. Berapa hari ini kan
Kalau kita lihat mulai basing ya, kayak Sumarekon base, atau mulai sideways nih kayak bikin flag gitu. Nah, tapi yang orang jadi pertanyaan juga Mike adalah tag ini orang udah mulai nunggu nih Mike, karena kan kemarin pas komoditi naik tagnya diturunin kan. Nah, sekarang komoditi udah agak turun tapi tagnya belum begitu naik Mike, gitu. Kalau Mike lihat secara overall saham-saham digital sekarang gimana Mike? Kalau kita lihat saham digital, contoh salah satunya maybe jadi favorit teman-teman itu ada BBYB mungkin ya. Karena Arko kan naiknya udah gila dan BBYB sebenarnya juga ya itu ya, tapi BBB juga gila tapi nggak segila Arto. Nah, let's say BBJB barusan kan ini kalau nggak salah baru aja keluar statement kalau reg issue-nya tanggalnya udah keluar. Bener nggak sih, Bro? Bener ya harusnya. Tentatif tapi tanggal 10 Mei. Itu kan yang kita tunggu-tunggu karena kalau saya perhatiin ya saham digital memang untuk dia bisa kenceng banget itu memang perlu dukungan makro. Tapi kalau seandainya dia punya bottom to up atau corporate action yang good, which is dia bisa bertahan. Dan salah satunya adalah BBYB. Nah, so kalau bicara saham teknologi, hari ini buka juga lumayan rebound. Lalu ada SCMA masuk ke tech, ya. Itu juga lumayan rebound. Mestinya SCMA juga related to buka. Nah, so in my opinion, ternyata kemarin kenaikan suku bunga 0,25 BPS itu sudah di-reject sama market. Jadi memang udah kerefleksi lah. Jadi intinya worry terhadap kenaikan suku bunga udah mereda, cuman next ke depan adalah kita perlu tunggu data inflasi lagi kan. Kalau ternyata inflasi menyentuh angka let's say 8%, 9%, nah itu pasti tech-nya agak ribet lagi. Tapi you don't need to worry jika saham tech yang kalian pegang itu punya corporate action. Salah satunya BBYB. Menurut saya itu jauh lebih safe dibanding dengan kalian pegang saham teknologi yang bank digital yang kecil-kecil gitu. Karena itu kalau seandainya di taking profit bisa cukup gila. Jadi pilihlah saham teknologi. Saham teknologi punya musuh utama yaitu bottom to down. Tapi kalian juga mesti cari saham teknologi yang punya defense-nya bagus, yaitu bottom to up. Nah, salah satunya itu ada BBYB. Nah, sebenarnya sih, kalau saham teknologi lain yang saya lihat ya valuasi Bukalapak sih memang sebenarnya udah cukup murah dibanding dengan harga IPO. Putin aja bilang murah, bayangkan. Masa kalian nggak ngerasa itu murah gitu? Putin aja bilang murah itu, bayangkan. Iya. Karena memang udah diberikan level cash-nya, cash per-nya 200-an ya, cash per-nya. Nah, lalu SCMA juga, in my opinion, kalau ini saya nggak bisa muter ini, tapi kalau kalian perhatiin SCMA ya, itu jelas banget ada areal bottoming yang lagi dikonfirmasi di areal 3, di areal sekarang itu udah lagi dikonfirmasi areal bottoming dari SCMA karena volumenya tiba-tiba gede setelah downtrend, dan SCMA juga boleh dibilang likuiditasnya makin kecil. Likuiditas makin kecil artinya kan free float-nya makin kecil. Artinya kan supply-nya makin berkurang. Sementara demand-nya masih gede. Nah, that's why itu yang membuat saya overlook that saham teknologi maybe ini disclaimer on ini sekarang udah tanggal 21 ya, maybe di Maret itu boleh coba diperhatikan karena ada potensi mendapat flow gitu. Dan salah satu yang saya lihat selain BBYB, Agro buka SCMA yaitu good. Bevin juga termasuk tech lah kali ya, karena dapat ekosistem dari Goto, yes. Ya. Apalagi ini udah mau tanggal 31 Maret ya Mike ya. 31 Maret kan biasa ada window akhir kuartal dari ini pengelola dana gitu ya. Oke, nah Mike, mungkin kita kasihan juga nih lihat sinyal Mike nih dari tadi kurang stabil. Nah, mungkin pendek aja Mike. Menurut Mike sekarang mungkin 2-3 sektor yang menarik itu Mike untuk dilihat sampai mungkin akhir Maret secara grafik kan kalau Mike kan mungkin lebih teknikal ya. Kalau saya perhatiin pertama avoid commodity untuk for short term. Avoid commodity. Kalau memang mau average down nanti aja tunggu market yang memvalidasi areal bottoming, itu satu. Kedua, dari commodity beneficiary ya, itu bakal lari ke salah satunya saham siklikal. Karena kenaikan komoditas artinya kan komoditas naik itu pertanda bahwa ekonomi akan segera pulih. Itu indikator yang umum dipakai oleh makro. Nah, ketika ekonomi pulih yang akan dikejar adalah salah satunya pent-up demand. Pent-up demand itu demand yang tertunda karena kemarin COVID. Nah, so saya ada melihat ya sektor yang berhubungan dengan consumer siklikal. Nah, MA juga bro ya? Iya nggak sih?
SCMA consumer cyclical bukan? Kalau nggak salah. Ya, sorry bro. Ya, SCMA sebenarnya gini ya Mike ya. Mungkin ke sektor yang lebih diuntungkan kalau ekonomi recover ya. Terutama kan kalau nggak ada kayak company-company ad spend-nya gitu dinaikin gitu kan. Dan apalagi sekarang SCMA itu masalahnya udah nih Mike ya, bisa dibilang dia udah ekosistem memakai video dan lain-lainnya. Videonya juga berkembang bagus banget gitu kan videonya gitu. Udah di level unicorn lah bisa dibilang. Oke, oke, nggak apa-apa. Ini karena sinyal Komik lagi kayak gini, untuk hari ini kita mungkin selesai lebih awal ya teman-teman ya. Nah, hopefully mulai besok, kalau Komik udah pindah lagi ke kota lagi deh gitu ya, kita akan mulai lagi dengan sinyal yang better ya teman-teman ya. Oke, paling gitu dulu. Oke, thank you Mike. Nggak tahu nih Mike dengar apa nggak gitu, tapi thank you so much Mike, udah spend waktunya hari ini. Thank you juga untuk teman-teman semua sobat terima. Balik lagi kita mau ingetin aja kalau tadi yang banyak tanya soal Goto ya, soalnya lumayan banyak pertanyaannya, itu silahkan cek aja ya di link Instagram kita. Itu ada step-stepnya untuk pemesanan saham Goto IPO ini. Dan seperti biasa kita ingetin juga ada hadiah total 100 juta yang akan kita berikan kepada 2000 account terima yang baru. Oke, teman-teman, thank you semuanya. Sorry nih kalau sinyalnya lagi agak bermasalah ya Komek ya. Kita ketemu lagi besok. Thank you semuanya.